Arti saya menggurui orang-orang tua saya, tidak, tapi saya juga sebagai orang tua tentu yang pertama saya ingin berpesan kepada kita sesama orang tua untuk lebih banyak menjaga. Artinya menjaga ini bukan berarti 24 jam kita lihat ini, tidak, tapi khususnya yang menjadi permasalahan faktor utama terjadi kenakalan remaja itu ada di HP. Jadi kita sebagai orang tua harus mampu untuk mengontrol anak-anak kita di HP. Halo Sobat Embaran, kembali lagi di podcast Embaran Bercerita. Tentunya bareng saya Bunga Kutanggas di sini. Dan hari ini Bunga kembali lagi tentunya dengan narasumber terbaik. Kira-kira siapa? Tapi sebelum itu Bunga singgung sedikit, kita punya background ada berbeda. Sudah kembali seperti semula. Kalau kamu penonton setia Embaran dari awal, pasti kamu tahu ini tuh latar belakang kita pas awal-awal podcast tuh kayak begini sudah. Tapi bukan berarti akan selamanya begini, akan tong renov, makanya tong ubah dia kembali lagi kayak gini. Daripada banyak ngomong, langsung saya tong sapa tong punya narasumber. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Abang? Alhamdulillah baik. Akhirnya ketemu lagi. Ketemu lagi. Ini yang kedua saya di ruangan ini. Iya, dia Embaran yang kedua. Yang kemarin tuh bahasa apa ya? MTQ ya? MTQ. Oh iya. Kemarin. Oke. Kalau kemarin kita panggilnya Pak Sek, sekarang Abang saja. Iya. Oke. Oke, Bang, mungkin perkenalan dulu KP biar teman-teman Embaran yang di rumah pada kenal toh sosok ganteng yang di hadapan kita ini siapa kira-kira. Baik, terima kasih. Halo Sobat Embaran, saya Haji Yahya Irianto Sarwadang. Saya merupakan fasilitator BRUS di Papua Barat dan saat ini kesehariannya bertugas di KUA Distrik Bomberai. Di Bomberai, berarti bolak-balik dari atas. Bolak-balik. Luar biasa sekali. Oke, jadi teman-teman, hari ini kita punya pembahasan tentang BRAS. Apa itu BRAS? BRUS ya. Ya, singkatannya gitu ya, BRUS. Cuma kita kasih baca satu kali saya begitu. Dari BRUS itu merupakan kepanjangan dari bimbingan remaja usia sekolah. Jadi itu merupakan salah satu program andalan yang ada di Kementerian Agama. Jadi kalau kita berbicara tentang rumah tangga di Indonesia ini, pasti kan banyak problematikanya. Nah, banyaknya problematika yang dihadapi oleh remaja ataupun keluarga saat ini tentu diawali dari remaja tentunya. Kenapa sampai bisa terjadi sekarang? Pasti karena sebelumnya seperti apa. Nah, makanya salah satu program unggulan dari Kementerian Agama itu adalah BRUS, bimbingan remaja usia sekolah. Ada juga bimbingan remaja usia nikah, itu tingkatannya di atasnya BRUS. Kemudian di atasnya bimbingan remaja usia nikah itu ada lagi bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan itu bagi mereka yang sudah mendaftarkan diri untuk melangsungkan pernikahan. Maka sebelum sudah selesai mendaftar, mereka mendapatkan bimbingan dari KUA. Nah, nanti ada lagi setelah menikah itu ada lagi yang ada bimbingannya lagi dari Kementerian Agama. Itu ada yang namanya dengan bimbingan relasi harmonis. Nah, itu bagaimana setelah mereka membangun rumah tangga, pastilah ada masalah-masalah itu diselesaikan dengan metode relasi harmonis itu. Jadi memang di Kementerian Agama itu ada sekitar 5 program andalan, khususnya di bimbingan masyarakat Islam yang tentu ujung tombaknya itu ada di KUA. Jadi mereka yang menjadi fokus utama untuk melangsungkan kegiatan ini. Oke, berarti bisa dikatakan bimbingan-bimbingan itu bertahap. Bertahap, benar. Dan awalnya itu sudah yang ini, bimbingan remaja usia sekolah. Bimbingan remaja usia sekolah ini. Dari lingkup SMP berarti SMP, SMA. Karena ini kan fokusnya ke remaja. Remaja itu sekolah berarti kalau berbicara masalah remaja, usia remaja itu kan beda-beda. Menurut siapa dulu kalau usia remajanya? Nah, kemarin kalau menurut WHO itu kan di usia 10 sampai 19 tahun. Kalau di Permenkes 25 tahun 2014 itu usia remaja itu adalah 10 sampai 24 tahun. Tapi kalau dari kalangan pakar psikolog itu mereka ada di usia 12 sampai di 21 tahun. Ya tentu dari
usia 12 sampai 21 tahun ini yang mungkin digunakan dalam pelaksanaan BRUS ini. Program BRUS ya. Karena ada remaja usia awal, remaja usia menengah maupun remaja di usia akhir. Usia akhir itulah yang di angka 21 tahun. Oke, baik. Kalau di Fakfak BRUS sendiri sudah berjalan berapa lama dan sudah ditarget ini ya? Mungkin ada sekolah-sekolah yang sudah diberikan bimbingan. Kalau BRUS ini kalau sesuai program Menteri Agama itu sudah dari tahun 2022. Nah, cuma di Fakfak ini kita baru memulai di tahun 2026 ini karena kebetulan kami di bulan Februari kemarin ditugaskan untuk mengikuti bimbingan di Jakarta untuk menjadi fasilitator BRUS ini. Dan alhamdulillah kemarin kita baru mencoba di Mageva. Dan alhamdulillah antusiasnya baik. Programnya juga berjalan dengan lancar. Dan ini kemungkinan kita lagi membuka kerjasama juga khususnya ke sekolah-sekolah. Kalau besok umpamanya ada kegiatan, ini kan mulai musim penerimaan siswa baru ya. Nah, mungkin dari Mageva kemarin kita sudah komunikasi, SMK Yapis sudah komunikasi juga, insya Allah mereka siap untuk kita masuk memberikan materi tentang BRUS ini. Dan tidak menutup kemungkinan bagi organisasi-organisasi remaja masjid ataupun apapun lah yang berkecimpung di remaja-remaja, kalau memang mereka mau melaksanakan BRUS ini bisa berkomunikasi dengan kami untuk kita sama-sama menyeting kegiatannya seperti apa. Oke, luar biasa teman-teman. Jadi mungkin teman-teman ada dari sekolah-sekolah, remaja-remaja masuk. Ini tidak ditujukan saja untuk sekolah-sekolah ya. Namanya remaja ada saja. Remaja di sekolah, ada di luar sekolah juga kan remaja semua. Mungkin ada teman-teman punya komunitas terus senang nih kalau ada pembahasan-pembahasan terkait dengan remaja dan lain sebagainya, terus mau undang, boleh sekali ya. Boleh sekali. Caranya langsung dihubungi saja ya. Lewat Embaran juga enggak apa-apa. Oh iya. Makanya ada tanda-tanda rencana ini ke depannya ya. Oke, jadi kemarin itu Bunga sempat baca ada beberapa tujuan utama dari program BRUS. Itu kalau tidak salah itu ada 5. Tapi kemarin juga sempat kita bahas ternyata 5 itu bukan semua masuk dalam satu istilahnya gitu. Boleh dijelasin, Bunga juga kurang paham. Oke, jadi gini. Jadi BRUS ini kenapa sampai ada BRUS di Kementerian Agama itu menjadikan BRUS sebagai salah satu program andalannya di Kementerian Agama. Itu tentu berkaca pada fakta yang terjadi pada saat ini di remaja-remaja kita, di pemuda-pemuda kita saat ini. Faktanya itu banyak sekali kenakalan-kenakalan remaja. Ada yang narkoba, ada yang seks bebas, ada yang akibat seks bebas itu bisa berimplikasi pada pernikahan dini, ada bullying, ada berbagai macam fakta-fakta yang tidak baik yang dilakukan oleh remaja pada saat ini. Nah, concern dari pelaksanaan BRUS ini adalah itu di pencegahan pernikahan usia dini. Nah, itu jadi bagaimana sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, Undang-Undang Perkawinan yang kemarin dirubah ke Undang-Undang 16 Tahun 2019 itu usia pernikahan itu ada di usia 19 tahun. 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Nah, itu pun harus ada izin dari orang tuanya. Nah, kecuali dia sudah berusia 21 tahun baru tidak ada izin dari orang tuanya. Nah, artinya bukan berarti tidak ada izin ya terserah lah 21 tahun mau nikah tidak usah kasih tahu orang tua, bukan. Secara administrasi itu dia tidak perlu lagi izin. Ada kalau tidak salah itu di N4. Kalau di form pendaftaran nikah itu di N4 itu izin orang tua. Nah, dia kalau antara 19 tahun sampai 21 tahun itu harus ada form itu. Kalaupun di atas 21 tahun tidak perlu ada form N4 itu karena sudah dianggap dewasa di 21 tahun. Jadi sesuai dengan kriteria remaja di pakar psikolog tadi. Nah, itu. Jadi yang menjadi latar belakang sesungguhnya itu. Sehingga kenapa sampai karena kalau terjadi pernikahan dini itu banyak sekali dampak negatifnya. Tentu salah satu yang kalau kita kaitkan dengan kesehatan saat ini tentu kembang tumbuh anak itu tidak sesuai ya, yang biasanya kita kenal dengan stunting. Banyak terjadi stunting tentu karena salah satu faktornya itu adalah pernikahan dini. Nah,
bagaimana caranya supaya mencegah pernikahan dini? Kementerian Agama membuat BRUS. Nah, ini diharapkan supaya BRUS ini membuka pikiran bagi remaja-remaja kita untuk janganlah kita nikah dini seperti itu. Kalau bisa Untuk nikah di kita usia siap dulu. yang betul-betul siap. Iya. Betul-betul. Dan ini bisa menjadi salah satu pegangan, pedoman juga buat teman-teman Iya. remaja. Dilihat dari sekarang media sosial ini kan bisa menjangkau segala sesuatu yang mungkin Siap, tidak bisa betul. dijangkau oleh mata secara langsung. Iya. Nah, itu teman-teman seharusnya sudah bisa lihat. Banyak sekali kok perceraian usia dini juga ya. Ya, Jadi usia pernikahan belum sampai 2 tahun, 2 tahun itu sudah bercerai. Ya. Bahkan tadi tuh gue bersempat nonton ada konten net FYP untuk ada salah satu konten kreator, dia tuh buat video kalau tidak salah tuh mengungkapkan keinginannya untuk menikah muda. Terus pas buka-buka komentar tuh komentarnya gong sekali, ada yang bilang gini, "Kak, saya 2006 lagi ngurus cerai." Nah, karena memang sekarang lagi viral juga itu ajakan-ajakan dari para ada artis-artis juga mengajak untuk nikah muda. Nah, bagus kalau mereka aja nikah di KUA. Nah, sekarang kalau terjadi nikah muda di bawah 19 tahun, kemudian itu kan harus ada izin dari pengadilan agama. Kalau pengadilan agama nggak mengizinkan, ya yang terjadi pasti mereka akan melakukan pernikahan tidak tercatat. Artinya kalau kita lebih kenal dengan nikah siri lah seperti Oh iya, oke. Teman-teman yang tidak paham soal pernikahan tercatat bisa dicari karena kita sudah pernah podcast dengan salah satu hakim. Next. Nah, seperti itu. Jadi BRUS ini sebetulnya yang diinginkan oleh Kementerian Agama itu bagaimana caranya pemerintah untuk minimal mencegah agar remaja-remaja ini tidak melangsungkan pernikahan dini. Kalaupun 19 tahun memang sudah diperbolehkan untuk menikah secara undang-undang, tapi kalau secara kesiapan dirinya dianggap belum siap, ya jangan dulu lah. Seperti ini kan. Iya, benar, Dia benar. belum siap, ya jangan, sudah 19 tahun, undang-undang sudah boleh untuk kita menikah, ya menikah. Nah, tapi secara kesiapan mental kalau memang belum siap, ya jangan dulu. Betul. Nah, seperti itu. Oke, tapi menurut tanggapan abang nih kan, melihat kita ini kan hidup di wilayah yang bisa dikatakan pernikahan di fak-fak ini ya, nikah muda nih kayaknya bisa dikatakan cukup banyak ya. Cukup benar. banyak sekali. Atau mungkin itu perasaan saya saja. Jadi kalau saya di Bumberai dan tidak menutup kemungkinan teman-teman di fak-fak juga, itu memang angka range pernikahan di 19 sampai 21 tahun itu memang masih banyak. Banyak kan? Masih banyak. Dari 19 tahun ke 21. 19 tahun ke bawah itu memang masih ada juga. Dan kita tidak tahu yang ada di KUA itu kan mereka yang memang diizinkan oleh pengadilan. Tapi yang tidak diizinkan oleh pengadilan, kemudian ada lagi yang tidak mau mengurus ke pengadilan, itu kan juga banyak. Kita juga menyaksikan banyak juga pernikahan-pernikahan di bawah yang memang yang tadi dikatakan tidak tercatat. Tidak tercatat, iya betul. Makanya jadi sebenarnya kalau kita berbicara masalah program BRUS ini, itu materi yang disampaikan itu adalah materi penguatan tentang jati diri dia, jati diri seorang remaja itu seperti apa. Nah, makanya di situ kan ada dua modul itu, satu modul itu terdiri dari 4 sesi. Dan kalau memang, tapi pembelajarannya tidak kita ceramah, tidak monoton lah istilahnya ya. Monoton kita ceramah, bosan tidur semua. Tapi pakai ada game-game. metode Oke. kita buat game. Jadi di situ fasilitator itu tidak memberikan dia cuma mengarahkan. Jadi yang nanti menentukan bahwa saya seperti ini dan harus seperti ini itu adalah remajanya itu sendiri. Jadi fasilitator hanya mengarahkan, membantu untuk mengarahkan. Jadi kalau ada contohnya di sesi pertama itu kan ada remaja yang sehat. Di situ bagaimana seseorang itu, remaja itu harus mengenali dirinya. Dia seperti apa, menurut temannya dia itu seperti apa, kelebihan kekurangannya lah. Nah, kemudian dengan kelebihan kekurangan itu dia harus mengakui bahwa kelebihan itu merupakan hal yang diberikan oleh Tuhan ya. kepadanya dan itu harus disyukuri. Kekurangan itu juga merupakan pemberian dari Tuhan kepadanya,
tapi bukan berarti kekurangan itu membuat dia untuk minder, Ya, menjadi tidak satu percaya penghalang lah diri, ya, istilahnya. untuk dia maju. Tapi bagaimana Tuhan memberikan dia kekurangan itu supaya dia, oh ternyata saya punya kelebihan begini, kekurangannya begini. Kemudian masuk kepada sesi kedua itu bagaimana dia sudah tahu nih kekurangannya apa, kelebihannya apa. Kemudian dengan kekurangan kelebihan itu dia mampu merencanakan kedepannya dia harus seperti apa. Oh kelebihan saya itu ini nih, berarti kedepannya saya harus seperti ini. Maka untuk kedepannya itu dia harus membuat jembatan. Istilahnya kalau diistilahkan di dalam materi Bruce itu jembatan harapan. Jembatan harapan untuk Jembatan kedepannya. harapan. Jadi kita fasilitator itu mengajak kepada mereka, membimbing mereka. Ini loh kelebihan kamu. Berarti kedepannya kamu harus jadi apa? Oh jadi ini. Nah, kalau kamu mau jadi ini berarti dari sekarang harus ngapain nih? Harus belajar, harus fokus ke ini. Nah seperti itulah. Oke, ini luar biasa sih karena kebanyakan, Ya. abang tahu kebanyakan remaja sekarang bukan cuma yang masih sekolah nih, bahkan ada teman-teman beberapa yang kita sudah kuliah sama-sama. Dan itu masih bingung sebenarnya saya ini saya bakat di mana. Dan itu sering jadi pertanyaan. Karena biasa berubah-berubah. Iya, karena biasa berubah-berubah. Bahkan ada tuh beberapa yang mungkin mereka kuliah hanya karena ikut-ikut saja, karena tidak tahu nih tujuannya ke depan mau kayak gimana. Ya bunga sih dari dulu memang berharap semoga adalah salah satu program yang seperti ini supaya membimbing teman-teman yang mungkin dari usia SMP atau SMA itu sudah tahu nih bakat dan juga talenta mereka itu seperti apa, sehingga kedepannya lebih mempermudah langkahnya nanti. Itu memang yang menjadi fokus dari kegiatan terus ini. Jadi kalau kita lanjut ke sesi ketiga itu tentang bagaimana mereka mengenal kenakalan ataupun hal-hal yang saat ini terjadi pada remaja. Oke. Ya, remaja saat ini itu adalah remaja seperti apa sih? Yang fakta sekarang itu seperti apa? Yang terjadi di lapangan itu seperti apa sih? Oh, Ustaz, banyak yang pacaran. Oke. Itu memang fakta yang terjadi saat ini kita lihat. Oh, di jalan baru itu banyak itu kalau malam gini-gini. Nah, itu fakta remaja. Saat kenakalan lagi apa ya? Itu malam-malam biasa suka balap-balap motor. Iya, itu. Nah, kemudian itu kalau sudah pacaran, makanya ada satu sesi itu biasanya saya biasa buat di sesi yang ini. Sekarang salah satu contoh kenakalan remaja adalah pacaran. Oke, pacaran itu baik apa tidak? Ada yang bilang baik, baik. Ada yang bilang tidak. Baiknya seperti apa? Oh, kita rajin belajar. Sudah selesai. Setelah rajin belajar itu satu aja ya, rajin belajar. Istilahnya seperti pohon inilah, pohon apa gitu pokoknya. Rajin belajar. Setelah rajin belajar kita pintar. Setelah pintar cita-cita tercapai. Setelah cita tercapai jadi orang sukses. Baru tahu ya saya dari pacaran bisa gitu ya. Nah, ini kan tetap kita ambil baik, karena mereka yang sendiri mengatakan baik. Nah, sekarang yang tadi mengatakan pacaran tidak baik. Kenapa? Ustaz, biasanya kalau kita pacaran itu awalnya jalan bareng, boncengan. Setelah itu mulai pegangan tangan. Nah, setelah pegangan tangan ngapain lagi? Mulai ciuman. Setelah ciuman apa lagi? Ya, apa lagi coba? Setelah ciuman biasanya ngapain sih? Kita ML istilahnya gitu kan. Nah, setelah berhubungan terus hamil. Setelah hamil apa? Mulai cabang lagi, aborsi, melahirkan, pokoknya macam-macam lah. Masih lagi setelah umpamanya kita ambil satu lagi, setelah melahirkan depresi, putus sekolah. Ada yang bilang putus sekolah, malu gini. Terakhir ya itu tadi depresi, bunuh diri. Nah, setelah itu kita simpulkan. Nah, dari satu item kenakalan remaja pacaran, yang baik ada berapa? Satu. Yang tidak baiknya berapa? Banyak. Berarti kesimpulannya pacaran baik apa tidak? Tidak. Jadi seperti itulah. Jadi makanya kita tantang mereka untuk kondisi remaja real yang saat ini seperti apa. Kemudian di sesi terakhir itu kita mengajak kepada mereka untuk, nah kalau memang saat ini kondisi real remaja saat ini seperti itu, sebenarnya remaja yang diinginkan oleh bangsa ini itu seperti apa? Remaja yang diinginkan oleh agama itu seperti apa? Nah di situ baru kita kuatkan dengan ayat-ayat. Kalau di Islam kita kuatkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Kalau di Kristen ya
dari Alkitabnya, mungkin ada penguatan-penguatan mungkin dari tokoh-tokoh tokoh-tokoh agama yang memang mempunyai kepribadian yang baik. Kalau di Islam biasanya kita pakai Nabi Yusuf, Nabi Muhammad sendiri, ada Nabi Ibrahim, dan tentu mungkin ada Luqmanul Hakim. Itu memang yang ada di Al-Quran. Jadi konteks ideal remaja saat ini yang diinginkan oleh bangsa, diinginkan oleh negara, diinginkan oleh agama itu berarti seperti ini ya. Jadi mereka mulai itu baru satu modul pertama seperti itu. Tapi masih ada modul-modul selanjutnya. Masih ada modul kedua. Luar biasa sekali. Modul kedua itu yang nanti kita berbicara tentang penentuan pengambilan keputusan, cara mengolah emosi. Itu ada di modul kedua. Kayaknya kalau cara mengolah emosi ini saya juga harus ikut. Mengolah emosi itu kadang kita pakai ini kalau kita buat patung ekspresi. Gimana sih ekspresinya orang marah itu? Kan gitu, marah. Biasanya kalau orang marah itu karena apa? Kan gitu. Nah, mulai kita kalau orang sedih itu ekspresinya seperti apa? Kenapa sampai orang bisa sedih? Nah, dari situ baru kita mulai mengolah emosinya. Jadi kalau emosi itu ya tidak semuanya harus dibawa ke emosi. Pokoknya begitulah. Jadi kenapa emosi, Ustaz? Kita orang sudah capek lagi, tapi baru siang-siang lah baru pelajaran matematika. Jadi begitulah, Pak. Jadi keluar apa yang ada dalam unek-uneknya itu keluar secara yang penting. Kalau kemarin memang Mageva gurunya enggak ada pas malah di situ. Oh iya, jadi unek-uneknya dikeluarkan. Tapi awas ya, gurunya pasti nonton ini. Benar. Oke, kemudian ada kelima nih, kalau nggak salah kelima apa keempat nih, pencegahan stunting. Itulah yang tadi yang saya sampaikan di pencegahan stunting. Jadi sebenarnya tujuan utama itu kan pernikahan dini. Ketika seorang remaja itu tidak melakukan pernikahan dini, maka tapi permasalahannya sekarang kan yaitu tadi pernikahan dini terjadi karena sudah hamil duluan, maaf gitu ya. Biasanya umumnya seperti itu. Karena secara fitrah, secara hati nuraninya dia belum mau untuk menikah. Di usia begitu dia belum mau untuk menikah. Tapi karena penasaran dan karena itu tadi, makanya di poin ketiga tadi kita mengajarkan itu kenakalan remaja itu, dampak dari kenakalan remaja itu seperti apa, sehingga tidak terjadi pernikahan dini. Nah, otomatis kalau sudah pernikahan dini pasti yang tadi saya bilang pasti hamil. Nah, ketika dia ini sebenarnya belum siap untuk hamil, belum siap untuk punya anak. Jadi pengetahuan dia untuk cara mengurus anak, gizi buat anak maupun untuk dirinya sendiri saja, dia kadang belum tahu. Tapi ini sudah dihadapkan dengan kenyataan seperti itu. Ditambah lagi mungkin faktor keluarga, faktor lingkungan tidak mendukung dia. Nah, itulah yang pasti mengakibatkan terjadinya stunting. Anak stunting. Jadi makanya pernikahan dini itu yang difokuskan oleh gurus ini agar jangan terjadi kalau bisa terjadi pernikahan dini. Caranya yaitu, jadi tadi kalau kita buat kenapa sih terjadi pernikahan dini? Nah, salah satu faktor terbesar adalah dia sudah melakukan pergaulan bebas dan sudah hamil. Makanya dia melakukan, mau tidak mau terpaksa harus melakukan pernikahan. Luar biasa. Bung Anto kemarin sempat baca, entah ini beberapa bulan yang lalu, 2026 awal itu kalau tidak salah, terkait ada satu aturan baru dari pemerintah di mana diketatkan untuk tidak ada pasangan yang tinggal dalam satu rumah tanpa hubungan pernikahan yang jelas atau tercatat. Itu benar nggak sih? Saya sepertinya ada sih, tapi memang jadi mulai diketatkan di 2026 kalau nggak salah. Kalau itu memang sepakat sekali. Ya, itu mungkin salah satu cara pencegahan daripada stunting ini. Ini kan cara-cara pencegahan juga nih. Jadi memang kalau saat ini kalau kita lihat juga banyak yang entah itu mereka sudah menikah tapi tidak tercatat, ataupun mereka memang belum menikah terus tinggal di satu rumah. Ya itu memang kalau kita lihat dari sisi agama ya memang tidak diperbolehkan seperti itu. Nah, kalau memang
betul mau diketatkan seperti itu ya Lebih bagus. lebih bagus. Kami sangat mendukung juga seperti itu agar hal-hal yang kita cegah dari sekarang, hal yang tidak baik. Ya tidak baik, betul sekali teman-teman. Oke, Iya. kemudian Bunga pengen tahu sejauh ini program Brus ya lebih tepatnya Brus berjalan di Kabupaten Fakfak, kemudian lihat teman-teman juga di usia remaja, memang belum terlalu lama ya, Belum. dan baru Baru satu sekolah yang diberikan. Satu sekolah, karena kita kemarin baru selesai Februari sampai Maret selesai, masuk ke Lebaran, dan ini kemarin kita baru satu di Magifa itu. Ya, dan memang fokusnya insya Allah mudah-mudahan pada saat penerimaan siswa baru ketika masuk mereka, kalau kita dulu ospek nggak tahu sekarang apa namanya itu, mudah-mudahan ada sekolah-sekolah yang siap untuk menerima kami, memberikan penguatan di remaja seperti ini. Oke. Gue pengen tanya sejauh ini yang kemarin tuh kegiatannya dilaksanakan, keluhan paling banyak dari teman-teman remaja itu apa? Keluhan banyak banyak. Jadi ketika kita tanya, geng motor itu sebenarnya bukan kenakalan remaja. Oh, oke. Ada yang membela ya. Sebenarnya bukan kenakalan remaja, Ustaz. Dan ternyata mungkin dia. Iya, kata salah teman-temannya satunya. dia. Salah satu. Itu kan kita cuma jalan-jalan saja. Hobi. Jalan-jalan, hobi. Oke. Ya sudah, kita bikin lagi pohon kayak gitu. Oke. Baiknya apa nih? Kalau geng motor itu baik dan tidak baiknya apa? Baiknya, Ustaz, baiknya kita jadi pintar untuk ini. Otak-atik motor. Otak-atik motor. Oke. Setelah pintar jadi otak-atik motor, kita jadi orang bengkel yang jago. Iya, Ya kan? usaha bengkel. Kita buka bengkel, datang uang. Oke. Sekarang buruknya apa? Buruknya itu mengganggu orang kalau malam tidur, karena biasanya geng motor itu knalpotnya besar. Iya, Oke. Apalagi yang dampaknya yang tidak baik, begadang malam. Pokoknya macam-macam. Nah, kita simpulkan lagi. Yang baiknya berapa? Yang tidak baiknya berapa? Berarti secara umum geng motor baik apa tidak? jadi itu salah satu contoh kemarin yang jadi mereka positifnya kemarin itu mereka mau berbicara. Mereka itu yang sebenarnya yang kita mau. Jadi mereka mampu mengeluarkan apa yang ada dalam hatinya. Kejujuran dari mereka itu seperti, saya sebenarnya kalau kelebihan saya tuh ini loh, Ustaz. Tapi saya macam rasa bagaimana kalau saya bilang begitu nanti teman-teman tidak pede. bilang, nah itu jadi itu yang ya kita mengajak kepada mereka untuk mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Tuhan terhadap kelebihan. Jadi dia jangan pesimis dengan kelebihan yang apalagi yang kekurangan dari dirinya, itu pasti. Jadi kepercayaan dirinya itu yang awal kita munculkan. Kemudian ada satu di sesi modul kedua itu ada yang itu tadi saya bilang, ada sesi berani mengambil keputusan. Nah itu memang satu yang kita tanamkan di situ, berani untuk mengatakan tidak pada teman sebaya. Gitu. Bukan ya itu bisa diartikan macam-macam, tapi kita memang fokusnya untuk berani mengatakan tidak untuk teman sebaya. Iya, terkadang kita berpikirnya kayak berani mengatakan tidak itu cuma apa sih berani kan? Tapi ternyata kata tidak itu bisa berefek besar sekali teman-teman untuk kita punya hidup. Betul. Kayak contoh, jangan jadi orang yang tidak enakan. Susah kalau jadi orang yang tidak enakan. Apa yang sebenarnya tidak kita mau, tapi karena malah hati tadi, ya sudah tidak apa-apa sudah. Padahal hati nih orang fakok bukan kebiasaan itu. Oke, mungkin selanjutnya yang terakhir ya, Ustaz, harapan untuk anak-anak muda nih ke depan. Apalagi kita lihat sekarang ini kan pergaulan ini. Ya, kalau harapan tentu berkaitan dengan Brus ini. Itu memang Brus ini mempunyai harapan itu ada 3. Yang pertama itu kan dari aspek pengetahuan. Dari literasinya tentu diharapkan bahwa dengan Brus ini para remaja-remaja ini memahami bahwa pernikahan itu bukan sekedar sesuatu yang dicoba-coba, bukan sekedar sesuatu untuk mengalihkan statusnya bahwa saya sudah nikah loh, tapi memang pernikahan ini merupakan tanggung jawab besar yang perlu dipersiapkan, baik dari segi fisik, dari segi pengetahuan, kesehatannya, segi mentalnya, ekonominya, bahkan dari segi agama itu harus disiapkan. Kemudian ada lagi
dari aspek pengetahuannya juga itu dia mengetahui hukum perkawinan. Bahwasannya memang usia pernikahan itu sesuai undang-undang itu ada di usia 19 tahun ke atas. Itu yang menjadi hal pertama yang menjadi harapan dari pelaksanaan BRUS ini. Kemudian hal yang kedua itu diharapkan ada perubahan perilaku dari para remaja ini. Jadi perilakunya itu maksudnya diharapkan dari pelaksanaan BRUS ini perilaku untuk menikah usia dini itu berkurang. Jadi tidak ada lagi permohonan untuk mengajukan dispensasi nikah di pengadilan agama, itu berkurang dan mudah-mudahan tidak ada seperti itu kan. Kemudian yang kedua perilaku gaya hidup sehat. Bagaimana mereka mampu jauh dari pergaulan bebas, jauh dari narkoba, merupakan jauh dari kegiatan-kegiatan yang berisiko, yang tidak sehat lah. Kemudian yang tadi yang mereka mampu untuk mengambil sebuah keputusan itu. Kemudian dari yang terakhir itu dari aspek perencanaan masa depan, itu bagaimana remaja memiliki rencana hidup yang jelas. Jadi udah punya planning ke depan. Sudah punya planning itu yang tadi kita gambarkan dengan jembatan harapan itu. Jadi mereka sudah memiliki tujuan hidup, kemudian kematangan emosinya juga sudah bisa untuk mereka mengkontrol emosinya. Jadi remaja menjadi pribadi yang stabil, dan tentunya di akhir dari pelaksanaan BRUS ini tentu diharapkan tidak terjadi lagi pernikahan di usia muda. Itu yang pertama. Yang kedua tentu menjadikan remaja itu mempunyai jati diri. Jadi dia mengenal akan dirinya sendiri supaya dia dapat tumbuh berkembang, jadi dapat berekspresi bahwa dengan dirinya sendiri begitu, bukan kepada orang lain, bukan dengan orang lain ya. Bunga, biasa di sini nih kita tuh harapan untuk anak muda dan juga pemerintah, tapi Bunga rasa untuk pemerintah sudah cukup, tidak usah karena ini program dari pemerintah, dan Bunga rasa ini adalah salah satu bentuk pemerintah memberdayakan masyarakatnya sehingga kedepannya tuh mereka lebih baik lagi gitu. Jadi tidak usah untuk pemerintah tapi untuk orang tua. Untuk orang tua, baik, terima kasih. Saya juga bukan berarti saya menggurui orang-orang tua saya, tidak, tapi saya juga sebagai orang tua tentu yang pertama saya ingin berpesan kepada kita sesama orang tua untuk lebih banyak menjaga. Artinya menjaga ini bukan berarti 24 jam kita lihat ini, tidak, tapi khususnya yang menjadi permasalahan faktor utama terjadi kenakalan remaja itu ada di HP. Jadi kita sebagai orang tua harus mampu untuk mengontrol anak-anak kita di HP dan tentang HP-nya. Karena kemarin kita mendapat kunjungan dari BIN, Badan Intelijen Negara kalau nggak salah, itu yang di kantor, itu memang salah satu faktor utama terjadi kekerasan itu adalah di HP. Jadi itu yang pertama. Karena ketika mereka kemarin mendapatkan satu anak yang terpapar radikalisme itu sesuai pemaparan kemarin itu merupakan anak dari seorang anggota Polri. Nah itu kemarin kita dapat pemaparan dari BIN seperti itu. Jadi satu, HP itu tolong kita jaga ketat, karena HP ini yang merusak. HP ini ya bisa dibilang pedang bermata dua lah. Kalau digunakan baik pasti dia baik. Kalau digunakan tidak baik akan menjadi tidak baik. Jadi saya mengajak kepada kita sesama orang tua untuk mari saling menjaga anak-anak kita. Kita juga tidak mau merusak masa depan anak kita. Jadi jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena kita tidak terlambat untuk menjaga anak-anak kita. Luar biasa. Terima kasih banyak Abang untuk ilmunya. Kita udah bahas banyak sekali tentang BRUS, dan Bunga berharap sih teman-teman remaja semoga didengarkan dengan baik. Terus masuk ke otak gitu kan. Kita sesama remaja, saya juga sebenarnya masih masuk usia remaja. Tahun ini baru 20. Bulan April kemarin masih masuk ya? Kalau dari kesehatan sampai 24 Permenkes. Hanya masih kecil anak-anak ya.
Jadi mari kita sama-sama mendalami, masuk di otak, dipakai untuk masa depan. Terima kasih. Oke, sehat selalu Abang. Terima kasih. Semoga di kemudian sama-sama. hari, di kemudian kesempatan kita dipertemukan Insya Allah. lagi. Amin. Dan buat teman-teman sobat Embaran yang ada di rumah, terus pantau media sosialnya kami, baik TikTok, Instagram, Facebook, dan juga pastinya YouTube. Jangan lupa subscribe dan tinggalkan komen di bawah sini karena kita akan selalu mendengarkan masukan kamu orang. Embaran Media, medianya anak muda, informasi menjangkau Nusantara. Bye.